Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Merasakan Karya Roh Kudus. Bicara tentang Roh Kudus berarti kita bicara Roh Allah yang luar biasa. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena Allah memberikan roh-Nya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Ketika roh Allah memimpin hidup kita tidak perlu takut. Ini berarti Roh Kudus membuat orang percaya sangat diperhitungkan. Bagaimana tidak? Sebab oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya, hidupnya tidak perlu takut lagi. Sebab ada kuasa Allah dalam dirinya, ada kasih Allah, sehingga membuatnya bisa menguasai diri. Itulah seharusnya keadaan orang percaya yang dalam pimpinan Roh Kudus. Namun, kalau kita melihat kenyataan yang ada, lebih banyak orang percaya yang mudah takut daripada yang tidak. Lebih banyak orang percaya yang keadaannya seperti orang yang tidak percaya, yang tidak memiliki kuasa Allah, cengeng, dan mudah menyerah. Apalagi kalau kita perhatikan, banyak juga yang tidak memiliki kasih dan tidak bisa menguasai diri. Itu artinya, sekalipun Roh Kudus berdiam dalam dirinya, Roh Kudus tidak berkarya. Kenapa bisa terjadi keadaan seperti ini? Bukankah Roh Kudus hidup? Saudara, sekalipun Roh Kudus memang hidup dan diam dalam diri orang percaya, tetapi bukan berarti Roh Kudus otomatis berkarya dengan memimpin hidupnya. Jadi, kalau sampai Roh Kudus tidak berkarya, itu karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi Roh Kudus dalam berkarya? Dengan kata lain, faktor-faktor apa yang membuat kita bisa merasakan Roh Kudus berkarya? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Jadi, yang membuat Roh Kudus tidak bisa berkarya bukan faktor dari luar, tapi justru diri kita sendiri, yaitu ketika kita tidak memberi diri atau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini artinya, agar Roh Kudus berkarya, kita harus menyediakan diri. Kita harus membuka hati untuk Roh Kudus. Membuka hati untuk Roh Kudus itu sama artinya menutup hati untuk dunia. Yang artinya, jangan lagi kita menuruti keinginan daging. Dalam ayat sebelumnya, Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi, saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, daging harus kita matikan kalau kita menyediakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita harus tekun belajar firman, sebab pada dasarnya Roh Kudus tidak bisa bekerja sendiri. Roh Kudus bisa bekerja asalkan ada kerjasama dari kita. Kita harus menyediakan diri untuk dipimpin, dan bukti kesungguhan atau keseriusan kita kalau kita mau dipimpin, yaitu ketika kita mau tekun belajar firman. Kalau kita hanya berkata, aku mau dipimpin Roh Kudus, atau kita berkata, Roh Kudus berkaryalah dalam hidupku, tapi kita tidak mau belajar firman, itu sama juga bohong. Itu sama artinya kita mendustai atau membohongi Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau orang Jakarta bilang omong doang, percuma. Jadi memang tidak mudah untuk merasakan atau mengalami karya Roh Kudus. Tidak mudah untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kecuali kita mau mematikan kedagingan kita dan mau terus tekun belajar firman. Padahal tanpa mengalami karya Roh Kudus, kita pasti tidak hanya akan tersesat, tapi juga akan terhilang. Sebab kita tidak mungkin mengerti, apalagi melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya melalui kebenaran ini, mari saudara, kita berjuang untuk tidak menuruti segala keinginan daging, serta terus tekun belajar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.